Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai sesi pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya membukanya dengan pantun. Pergi ke pasar, membeli itik. Itik dimasak, dicampur dengan nasi. Selamat pagi teman-teman semua yang ganteng dan juga cantik. Izinkan saya untuk memulai presentasi hari ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Janrana Favitasari, NIM 240301010200072. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, pembuatan makalah saya terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Pengauditan Sistem Informasi Berbasis Komputer, dan kali ini saya mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Pajak yang dimana merupakan kantor saya sampai dengan saat ini saya bekerja. Jadi kali ini kita akan mempelajari eh, terkait ada yang pertama latar belakangnya dulu, lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kita akan belajar pembahasannya, lalu ada kesimpulan serta saran. Yang pertama, saya akan masuk ke latar belakang. Jadi, teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan implementasi sistem seperti e-filing dan e-billing, serta yang baru-baru ini sedang marak dibicarakan yaitu adanya sistem Cortex di Direktorat Jenderal Pajak, di mana sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, transformasi digital saat ini juga menghadirkan tantangan tersendiri seperti risiko keamanan data dan serangan cyber, di mana potensi pencurian data wajib pajak atau gangguan pada sistem layanan online dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik. Nah, pengauditan sistem informasi menjadi esensial untuk memastikan operasional sistem sudah sesuai standar SOP, DJP atau belum, lalu untuk mendukung transparansi dan menjaga integritas data, di mana pengauditan sistem informasi berbasis komputer ini juga relevan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan audit yang baik, tidak hanya kelemahan yang dapat diidentifikasi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keandalan sistem di Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Nah, maka dari itu makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses dan manfaat pengauditan serta eh, pengauditan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebuah lembaga strategis di bawah Kementerian Keuangan. Nah, apa saja sih yang kita pelajari kali ini? Yaitu rumusan masalahnya merupakan eh, ada beberapa poin yang bisa kita ambil berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Lalu, mengapa pengauditan sistem informasi berbasis komputer penting dalam organisasi modern? Lalu, apa saja risiko utama yang mempengaruhi keandalan dan keamanan sistem informasi berbasis komputer di Direktorat Jenderal Pajak? Lalu, bagaimana tahapan pengauditan sistem informasi dapat mendeteksi dan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem di Direktorat Jenderal Pajak? Lalu, bagaimana efektivitas audit dalam memastikan kinerja sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak? Dan yang terakhir, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak? Nah, tujuan penelitian dari makalah ini yaitu kita diharapkan mampu memahami konsep dasar pengauditan sistem informasi berbasis komputer, lalu mampu menjelaskan pentingnya pengauditan dalam organisasi, lalu dapat menganalisis resiko sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak, dan dapat memahami tahapan pengauditan apa saja yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas audit dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem perpajakan. Dan yang terakhir, diharapkan kita mampu menyusun rekomendasi untuk mengoptimalisasi sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, langsung saja yang pertama yaitu konsep dasar pengauditan sistem informasi.
Apa sih definisi pengauditan? Pengauditan itu adalah evaluasi sistem informasi untuk memastikan operasi sesuai tujuan, aman dari ancaman, dan mampu memenuhi regulasi. Nah, elemen apa saja yang perlu diaudit? Ada salah satunya termasuk hardware, yaitu pemeriksaan terhadap perangkat keras yang digunakan, termasuk kendala dan keamanan fisiknya. Lalu ada software, yaitu evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan untuk memastikan keandalan dan kepatuhan terhadap lisensinya. Lalu ada data atau penilaian terhadap integritas, akurasi, dan keamanan data yang dikelola. Lalu kita bisa mengaudit proses bisnisnya, yaitu pengujian alur kerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proses. Dan yang terakhir yaitu pengendalian internal, yaitu analisis terhadap sistem pengendalian yang ada untuk mengurangi resiko yang terjadi. Nah, apa sih pentingnya pengauditan sistem informasi? Sistem informasi berbasis komputer ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, beberapa alasan mengapa pengauditan sistem informasi itu sangat penting, yaitu yang pertama adanya keamanan data. Diharapkan dapat melindungi data dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua ada kepatuhan, yaitu dapat menjamin sistem memenuhi peraturan dan standar yang sudah berlaku di organisasi. Lalu ada efisiensi operasional, yaitu mengidentifikasi kelemahan yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Dan yang terakhir yaitu diharapkan dapat mencegah fraud atau mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan data. Selanjutnya kita akan belajar apa saja sih resiko sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, risiko yang dihadapi oleh sistem informasi berbasis komputer di Direktorat Jenderal Pajak meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adanya risiko keamanan data. Termasuk yang pertama yaitu penyalahgunaan data, yaitu data pajak sangat sensitif dan dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Lalu, serangan cyber, serangan seperti ransomware, malware, dan phishing dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, dan adanya akses yang tidak sah, yaitu resiko kebocoran akibat lemahnya pengelolaan akses pengguna, misalnya penggunaan kata sandi yang mudah ditebak. Lalu ada risiko kesalahan input dan proses data, seperti kesalahan manual atau penginputan data oleh pegawai yang berisiko salah jika tidak ada validasi yang kuat. Lalu adanya error system atau kesalahan dalam algoritma atau program dapat mengakibatkan laporan pajak yang tidak akurat. Selanjutnya ada risiko kegagalan sistem. Risiko kegagalan sistem ini dapat berupa downtime sistem atau ketergantungan tinggi pada sistem berbasis komputer, berarti bahwa kegagalan server atau perangkat lunak dapat mengganggu layanan. Lalu adanya bencana alam, seperti banjir, atau kebakaran, atau gempa yang dapat merusak infrastruktur fisik seperti server yang ada. Lalu adanya resiko kepatuhan regulasi, di mana tidak memenuhi standar atau sistem informasi akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan kesalahan pelaporan dan sanksi hukum, serta adanya perubahan peraturan, yaitu ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan dapat menimbulkan resiko hukum dan operasional di Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir yaitu adanya resiko fraud atau kecurangan, di mana terdiri dari manipulasi data, yaitu pegawai atau pihak luar dapat memanipulasi data untuk keuntungan pribadi mereka. Lalu adanya kolusi internal, contohnya jika tidak ada kontrol internal yang kuat, resiko kecurangan antar pegawai dapat meningkat. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengauditan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Tahapan itu antara lain yaitu adanya perencanaan audit. Nah, perencanaan audit sendiri terdiri dari mengidentifikasi tujuan, yaitu mengklarifikasi tujuan audit yang dapat meliputi evaluasi keamanan, efisiensi operasional, atau kesesuaian terhadap peraturan. Lalu ada pengumpulan informasi, yaitu melakukan wawancara awal dan pengumpulan dokumen terkait sistem yang akan diaudit seperti manual sistem, log aktivitas, dan kebijakan keamanan, serta adanya penyusunan rencana kerja, yaitu menentukan ruang lingkup audit, menetapkan prioritas, dan membagi tanggung jawab
masing-masing auditor. Lalu tahapan berikutnya ada pelaksanaan. Setelah perencanaan, maka akan ada pelaksanaan audit, di mana pelaksanaan audit sendiri meliputi pengujian sistem, yaitu melakukan tes penetrasi atau penetration testing untuk mengidentifikasi kelemahan pada akses keamanan yang ada. Lalu adanya wawancara dan observasi, yaitu mendalami alur kerja, memahami potensi masalah operasional, dan memberikan atau memeriksa penggunaan sistem oleh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang terakhir yaitu adanya analisis data, yaitu memanfaatkan analisis log aktivitas untuk mendeteksi pola yang mencurigakan atau yang anomali. Lalu setelah tahapan pelaksanaan audit akan ada tahapan pelaporan temuan, di mana di dalam pelaporan temuan ini terdiri dari dokumentasi temuan, yaitu menyusun laporan yang mencangkup kelemahan, risiko yang diidentifikasi, serta adanya potensi dampaknya. Lalu berikutnya rekomendasi, menyusun rekomendasi yang praktis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan sebelumnya. Dan adanya diskusi hasil audit, yaitu melibatkan manajemen untuk membahas laporan audit dan merumuskan rencana tindakan hasil dari pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahapan tindak lanjut, yaitu tahapan terakhir di mana implementasi rekomendasi, yaitu memantau penerapan langkah-langkah yang sudah disarankan oleh manajemen sebelumnya untuk kita implementasikan. Lalu audit ulang, yaitu mengevaluasi apakah ada perbaikan yang telah meningkat dalam keamanan dan efektivitas dalam sistem di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Lalu berikutnya eh, kita akan membahas terkait studi kasus, yaitu adanya kasus e-filing di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ceritanya pada tahun 2020-an, Direktorat Jenderal Pajak mengalami insiden pelanggaran data dalam sistem e-filing, di mana pihak tidak bertanggung jawab berhasil mengeksploitasi celah keamanan. Insiden pelanggaran data pada sistem e-filing di Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan kelemahan dalam pengamanan sistem informasi, terutama pada aspek keamanan data sensitivitas wajib pajak. Nah, dalam kasus ini teman-teman adanya pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah keamanan untuk mengakses atau mencuri data pribadi wajib pajak seperti nomor identifikasi wajib pajak atau NPWP, lalu ada informasi penghasilan wajib pajak dan data keuangan lainnya yang disalahgunakan. Nah, insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian langsung berupa potensi penyalahgunaan data, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem perpajakan berbasis komputer di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, setelah adanya kasus itu, eh, diberlakukan audit sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak dan ditemukan beberapa temuan, yaitu salah satunya adanya celah keamanan pada sistem e-filing. Jadi kode program yang rentan dalam e-filing tersebut menyebabkan ditemukan adanya celah keamanan dalam aplikasi e-filing, seperti adanya kerentanan SQL atau injection atau cross-site scripting yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu kurangnya enskripsi data, teman-teman, menyebabkan data wajib pajak tidak dienkripsi dengan baik saat dikirimkan atau disimpan sehingga rentan terhadap pencurian data. Lalu ditemukan juga sistem autentifikasi yang lemah dalam sistem e-filing. Jadi, autentifikasi sederhana membuat sistem e-filing hanya menggunakan autentifikasi berbasis kata sandi saja tanpa lapisan keamanan tambahan, seperti two-factor authentication. Hal inilah yang membuat e-filing mudah untuk dibobol. Lalu, adanya manajemen akses yang tidak optimal membuat akses pengguna tidak dikelola dengan baik dan memungkinkan pihak internal atau eksternal mengakses data yang seharusnya dibatasi. Yang ketiga, adanya temuan pemantauan sistem yang tidak memadai, yaitu tidak ada log aktivitas yang komprehensif sehingga sistem tidak mencatat aktivitas pengguna dengan cukup detail untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu, adanya
ketiadaan deteksi instruksi membuat sistem e-filing ini tidak dilengkapi dengan alat untuk mendeteksi percobaan akses ilegal atau aktivitas tidak sah secara real time. Lalu teman-teman selanjutnya ada proses pengujian sistem yang kurang di dalam e-filing ini. Jadi, pengujian beban yang tidak memadai sehingga tidak ada simulasi beban pengguna dalam jumlah besar, sehingga sistem gagal menangani lonjakan akses saat periode pelaporan pajak tertentu. Lalu kurangnya penilaian risiko membuat tidak ada proses untuk mengidentifikasi risiko keamanan secara menyeluruh sebelum peluncuran sistem e-filing ini kepada masyarakat. Lalu ditemukan pengendalian internal yang lemah. Jadi maksudnya kurangnya pemisahan tugas. Contohnya pegawai dengan akses luas terhadap sistem berpotensi menyalahgunakan data yang ada di sistem e-filing. Lalu audit berkala yang tidak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem ini tidak diaudit secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Selanjutnya ada pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini ditemukan adanya tidak memenuhi standar keamanan data sesuai SOP yang berlaku. Contohnya, sistem tidak sepenuhnya memenuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau standar keamanan informasi internasional seperti ISO 27001. Jadi, begitu teman-teman kasus e-filing yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari kasus tadi dapat kita simpulkan dan dapat kita sarankan untuk mengoptimalisasi sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama yaitu dengan penguatan infrastruktur teknologi, seperti cloud computing, yaitu migrasi sebagian layanan ke cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sistem terutama pada saat lonjakan pengguna. Lalu harus di apa? Harus diadakan load balancing, yaitu mengimplementasikan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas data secara merata dan menghindari overload server. Dan adanya disaster recovery plan, yaitu membangun pusat data cadangan, di mana di lokasi terpisah untuk memastikan ketersediaan sistem dalam kondisi-kondisi yang darurat. Lalu bisa kita sarankan untuk pengamanan data dan sistem dengan cara meningkatkan keamanan cyber, dengan cara menerapkan enkripsi data end-to-end untuk melindungi data wajib pajak, selanjutnya menggunakan firewall dan IDS untuk mendeteksi serta mencegah serangan cyber. Atau juga bisa diberlakukan autentifikasi dua faktor, yaitu mewajibkan autentifikasi dua faktor pada akses pengguna, baik untuk pegawai DJP maupun untuk wajib pajak. Lalu ada audit keamanan rutin ya teman-teman, yaitu di mana diharapkan DJP lebih bisa menerapkan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang ada. Lalu disarankan untuk mengoptimasi proses bisnis berbasis teknologi, di mana automasi proses manual yaitu mengautomasi proses seperti validasi dokumen dan pemrosesan data untuk mengurangi resiko kesalahan manual. Lalu bisa diberlakukan integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan semua sistem informasi internal DJP seperti e-filing, e-billing, dan ISPT untuk memastikan data yang konsisten dan mudah diakses antar unit. Di mana sudah kita ketahui bahwa sekarang kan sudah diberlakukan sistem Cortex ya teman-teman. Meskipun ada beberapa kendala, tapi sistem Cortex itu mengimplementasikan seluruh elemen yang ada di Direktorat Jenderal Pajak untuk diintegrasikan menjadi satu sistem. Dari awal hingga akhir dalam proses bisnis perpajakan sudah ada di dalam sistem Cortex tersebut. Lalu adanya Big Data Analytic, yaitu memanfaatkan teknologi analitik data untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan pajak dan memprediksi tren penerimaan pajak selanjutnya. Lalu saran selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, jadi antarmuka ramah pengguna yaitu meningkatkan antarmuka sistem e-filing dan aplikasi lainnya agar lebih mudah digunakan oleh wajib pajak. Dan bisa meningkatkan edukasi pengguna, contohnya melakukan kampanye edukasi dan pelatihan online untuk membantu wajib pajak memahami penggunaan sistem secara efektif. Lalu bisa disarankan untuk memberikan dukungan teknis yang cepat, yaitu menyediakan layanan dukungan teknis 24/7 melalui chatbot atau melalui call center atau melalui kering pajak ya teman-teman saat ini
untuk menangani masalah penggunaan secara real time. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pengendalian internal, yaitu misalnya melakukan pemisahan tugas, yaitu membatasi akses pegawai DJP sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk mencegah kecurangan dalam internal. Lalu memonitoring dan logging aktivitas, salah satunya mengimplementasikan log aktivitas yang komprehensif untuk memantau tindakan pegawai dan dalam penggunaan sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kinerja sistem, yaitu menggunakan matriks kinerja, misalnya waktu pemrosesan laporan, untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi sistem tersebut. Nah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya, maka bisa kita peroleh kesimpulan ya teman-teman, yaitu audit sistem informasi berbasis komputer di Direktorat Jenderal Pajak itu merupakan proses yang krusial untuk menjaga keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional sistem perpajakan itu sendiri. Nah, proses audit ini mencakup identifikasi risiko, evaluasi kontrol, serta penyusunan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan yang telah ditemukan setelah kita melakukan audit sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa yang pertama adanya kelemahan pada proses enskripsi dan autentifikasi, yaitu protokol keamanan yang kurang optimal meningkatkan risiko adanya pelanggaran data. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran pengguna. Contohnya, pegawai dan wajib pajak masih memerlukan edukasi lebih terkait ancaman keamanan digital yang terjadi. Lalu yang ketiga, pentingnya audit secara berkala, merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin dapat mencegah keamanan sistem, dapat mencegah kelemahan sistem menjadi celah bagi pelanggaran. Nah, dengan adanya audit yang komprehensif tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak ya teman-teman dapat meningkatkan keandalan sistem informasi berbasis komputer di organisasinya, serta dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Nah, saran yang bisa saya berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu melakukan penguatan sistem keamanan, yaitu lebih menerapkan teknologi enskripsi data terbaru ya teman-teman seperti SSL atau TLS end-to-end. Nah, lalu melakukan implementasi autentifikasi dua faktor untuk semua pengguna, baik untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak sendiri sampai dengan wajib pajaknya. Lalu yang kedua, melakukan edukasi dan pelatihan, yaitu seperti menyediakan pelatihan secara berkala untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak tentang ancaman cyber dan cara pencegahannya, serta membuat program edukasi bagi wajib pajak terkait penggunaan yang aman terhadap sistem berbasis komputer tersebut. Lalu berikutnya saran saya yaitu melakukan audit dan evaluasi secara rutin, di mana melakukan audit berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan sesuai dengan standar atau SOP keamanan yang berlaku. Lalu menggunakan teknologi pemantauan real time untuk mendeteksi ancaman lebih awal sehingga kecurangan yang ada tidak dapat terjadi. Lalu yang terakhir yaitu saran saya memberikan investasi infrastruktur teknologi. Contohnya, membangun pusat data cadangan atau disaster recovery center untuk memastikan keberlanjutan operasional dan menggunakan teknologi big data analitik untuk mendukung deteksi ketidakpatuhan perpajakan. Nah, dengan implementasi saran tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan kinerja sistem informasi berbasis komputer, mengurangi risiko operasional, dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang lebih efektif. Nah, itu tadi presentasi dari saya, teman-teman. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya ada pantun terlebih dahulu, yaitu badan gemuk artinya banyak lemak. Olahraga rutin supaya badan jadi sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini membawa banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.